Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali para pemirsa di acara atau program Umat Bertanya, Ustadz Yun Menjawab. Alhamdulillah di sebelah kanan saya sudah ada beliau, narasumber kita, Profesor Dr. Haji Yunahar Ilyas, LCMAG, atau yang akrab kita sapa dengan Ustadz Yun. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Ya. Sehat Ustadz ya? Alhamdulillah. Mudah-mudahan ya. Baik Ustadz, ini kita lanjutkan pertanyaan-pertanyaan dari pemirsa. Ini ada dua pertanyaan yang mirip. Yang pertama dari Mas Iwan Lubis di Silaping dan Mas Avandi di Sewon Bantul. Karena pertanyaan mirip, saya baca salah satunya Ustadz. Pertanyaannya, Buya, saat ini banyak kelompok-kelompok Islam yang mengklaim paling benar dan menganggap faham agama yang dianut yang lain itu tidak benar dan dia paling Islami. Yang menjadi pertanyaan saya, sebenarnya apa batasan atau kaidah yang dapat membentengi faham agama kita tetap dalam kategori wasatiyah sehingga tidak condong ke kanan atau radikal dan tidak juga ke kiri atau liberal? Mohon pencerahannya, Buya. Silakan Ustaz. Ya. Jadi dalam masalah agama itu kan ajarannya bisa kita bagi dua. Yang satu yang bersifat usul. Usul itu pokok-pokok. Itu berdasarkan dalil-dalil yang qat'i. Ya. Nggak ada perdebatan lagi. Sudah terang kayak terangnya matahari di siang hari. Iya, ya. Tidak ada perbedaan lagi Ustaz ya. Misalnya masalah rukun iman yang 6. Masalah hari akhir, surga neraka. Sholat 5 waktu, itu sudah. Puasa Ramadan. Jadi dalam masalah-masalah yang usul, yang jelas ya kita memang mengatakan ini yang benar, yang lain tidak benar. Tetapi dalam masalah-masalah yang bersifat furu', yang dalilnya bisa satu tapi interpretasinya berbeda, atau dalilnya bisa dua, atau kemudian bentuk kalimatnya bisa mutasyabih, tidak muhkam, multi tafsir gitu. Ya. Apalagi berdasarkan hadis yang mungkin ada perbedaan dalam menetapkan kriteria hadisnya, mungkin satu mengatakan hadis sahih, yang satu hasan, atau sama-sama mengakui hadis itu sahih tapi berbeda di dalam pemahamannya. Itu dalam masalah-masalah furu' seperti itu, tentu kita tidak boleh mengklaim, mengaku bahwa pendapat kita lah yang paling benar. Tapi apalagi, kita harus yakin. Menurut saya ini yang benar. Jadi setiap orang walaupun ada siap berbeda tapi harus punya pegangan yang dianggap paling benar. Jadi kalau kita meniru, menteladani ulama-ulama mazhab seperti Imam Syafi'i, Imam Ahmad dan lain-lain, mereka biasanya mengatakan begini kalau dalam pendapat. Ra'yi sawabun wa muhtamalun ala khata'in. Ini pendapatku benar, tapi mungkin bisa salah. Benar, tapi mungkin bisa salah. Jadi dia tidak nutup habis. Sehingga kalau orang bisa membuktikan bahwa pendapatnya salah, ya dia akan berubah. Sehingga dikatakan ra'yi sawabun wa muhtamalu ala khata'. Dia menilai pendapat orang, ra'yuka khata' wa muhtamal ala sawab. Ada contoh. Sementara pendapatmu menurut saya salah, tapi mungkin bisa benar. Nah, ada itu dalam bentuk dalam bentuk dialognya begitu. Contoh kasus ada nggak seperti itu? Ya banyak begitu, tapi itu kesimpulannya. Jadi para ulama fuqaha itu tidak menutup diri. Silahkan, ya, didiskusikan. Misalnya seorang Imam Nawawi itu kan bermazhab Syafi'i. Imam Asy-Syafi'i, kemudian ada Imam An-Nawawi. Tapi dalam menulis buku ya beliau diskusikan dalam buku Al-Majmu'. Beliau nulis misalkan masalah apa yang dibahas. Lalu aqwalun fi hadhil masalah. Ini beberapa pendapat dalam masalah ini. Dalilu kulli qaulin, dalil masing-masing pendapat. Istidlal li kulli dalilin,
cara istinbat atau logika hukum dari setiap dalil. Ya. Nah, lalu kemudian dia diskusikan. Terakhir dia tarjih. Pendapat mana yang menurut dia paling kuat. Semacam ada kesimpulannya itu. Kesimpulannya, walaupun nanti kesimpulannya itu ya tentu berdasarkan mazhab Syafi'i, karena dia dari mazhab Syafi'i. Atau Muhammad bin Abdul Wahab misalkan. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, tokoh yang dianggap keras, tegas gitu ya. Dari segi fikih beliau kan bermazhab Hambali. Oh gitu. Tapi dia mengatakan ana Hambaliyun mazhaban walakin ghairu muta'assib. Saya itu bermazhab Hambali, tapi tidak fanatik. Kalau gitu. Nanti misalkan dia ketemu mazhab Syafi'i yang lebih kuat argumennya, nah dia bisa ambil mazhab Syafi'i. Yeah. Mazhab Ahmad, dia ambil mazhab Ahmad. Yeah. Jadi orientasinya bukan kepada mazhab tertentu, tapi dalilnya. Jadi tidak harga mati harus. Ya, cuma dia berangkatnya dari fikih Hambali. Tapi kalau ada yang bisa menunjukkan atau dari kajian dia mungkin pendapat Hanafi yang lebih kuat, ya dia bisa saja ngambil pendapat, tapi nggak ada masalah. Tidak ada masalah. Jadi kita tidak boleh mengklaim pendapat kita paling benar, tapi kita boleh mengatakan pendapat saya benar. Ya. So kalau orang mengatakan hanya Allah yang tahu mana yang benar, itu terlalu apa? Pasrah. Bukan pasrah. Apa istilahnya itu? Fatalistik itu saja mungkin. Enggak. Dia mengambangkan hanya Allah yang benar, yang benar. Ya, nggak bisa. Jadi dia harus memilih. Dan sekarang kan ada orang yang begitu mengatakan tidak boleh terus klaim, tidak boleh mengatakan pendapat saya yang benar. Harus. Namanya pendapat harus dia yakin bahwa pendapatnya benar, tapi yang nggak boleh itu memutlakkan. Sehingga kalau ada yang mengkritik, terbuka saja. Ini pendapat saya, ini pemahaman saya. Terus orang bilang, enggak begitu. Kenapa? Ini hadisnya, ya mungkin hadisnya sama-sama sahih. Tapi pemahamannya, gitu. Misal, diskusi yang dibuat oleh Al-Ustadz Dr. Yusuf Al-Qaradawi. Yeah. Terus Al-Qaradawi, ada ulama yang berpendapat foto itu haram. Foto yang dicetak itu fotografi itu haram. Fotografi. Taswir haram. Karena memang ada hadis yang menyatakan inna asyaddan nasi azaban yaumal qiyamati al-musawwirun. Yang paling berat dapat azab di akhirat nanti tukang foto. Al-musawwir. Karena dibuka dalam kamus-kamus modern sekarang itu sawwara yusawwiru surah taswir itu artinya foto. Nah, hadisnya jelas sahih. Inna asyaddan nasi azaban yaumal qiyamati al-musawwirun. Al-musawwir itu jamak dari musawwir. Dari wazan sawwara. Tukang foto. Berarti yang paling berat dapat siksaan di akhirat nanti tukang foto. Kalau begitu fotonya haram. Nah, di mana salahnya kata Yusuf Al-Qaradawi? Salahnya dia menggunakan bahasa di zaman Nabi dengan pengertian zaman sekarang. Surah di zaman Nabi bukan foto. Konteksnya beda kan saja. Karena memang tidak ada foto waktu itu. Belum ada Android segala ya, kamera belum ada. Jadi surah waktu itu apa konteksnya? Berhala. Jadi yang benar itu hadis itu mengatakan orang yang paling berat mendapat siksaan di akhirat nanti pembuat berhala. Patung-patung itu saja. Yang membuat patung berhala. Jadi menyembah berhala, syirik, tukang buat berhalanya yang lebih banyak dosanya. Jadi masalahnya adalah menggunakan istilah di zaman Nabi dengan pengertian zaman sekarang. Padahal ada istilah yang tidak berubah, tapi ada juga istilah yang mengalami perubahan. Jadi kata Yusuf Al-Qaradawi, kita harus lebih jeli membaca menggunakan istilah-istilah dalam bahasa Arab, karena bisa terjadi pergeseran. Satu istilah setelah 14 abad
bergeser penggunaannya. Nah, oleh sebab itu memang kalau kita baca ulama-ulama besar itu mereka tidak sombong. Mereka tawadhu. Kalau tafsir mereka tutup wallahu a'lam. Kalau fikih seperti tadilah ungkapannya. Ini pendapat saya, tapi mungkin bisa salah. Kalau Anda bisa menunjukkan salahnya di mana, ya kita perbaiki. Nah, lalu ukurannya apa? Itu kan masalah-masalah furu'. Kalau dalam masalah usul, masalah pokok, terjadi perbedaan pendapat itu namanya inhiraf, penyimpangan. Inhiraf. Misalkan rukun iman itu 6, terus ada yang mengatakan 5, itu sudah nyimpang. Nabi Muhammad SAW itu Nabi yang terakhir, tapi ada yang mengatakan Mirza Ghulam Ahmad, itu namanya penyimpangan. Al-Quran itu terpelihara, terjaga, tidak ada tambahan, tapi ada yang mengatakan Al-Quran itu sudah banyak yang dipalsukan, itu namanya menyimpang, inhiraf. Kalau seperti itu apa Ustaz yang mesti kita lakukan kalau ada begitu? Kalau ikhtilaf, masalah furu, beda masalah fikih, istihad, ya jawabannya tasamuh, toleransi. Toleransi. Jadi kalau ini dia sholatnya pakai kunut, ini tidak pakai kunut, kita tidak pakai kunut, tapi ada toleransi. Toleransi itu artinya membiarkan, tapi tidak memaksa. Silakan dia dengan pendapatnya, kita dengan pendapat kita. Sana pakai ru'yah, sini pakai hisab. Toleransi, tasamuh. Tapi kalau inhiraf, tidak boleh tasamuh, tidak boleh toleransi. Yang usul dalam arti harus nolak, harus amputasi. Nah, di sini sering terjadi perbedaan pendapat antara kita umat Islam dengan pihak lain, misalkan dengan Amerika, dengan Barat dalam perspektif HAM. Kita kala Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan fatwa bahwa Ahmadiyah itu sesat, baik Qadiani maupun Lahore. Oleh sebab itu meminta kepada pemerintah untuk bubarkan Ahmadiyah, itu dianggap intoleran. Kenapa? Karena bagi mereka ini perbedaan pendapat. Nah, jadi bagi mereka ini ikhtilaf. Tapi Majelis Ulama Indonesia mengatakan enggak, ini bukan ikhtilaf tapi inhiraf. Ahmadiyah itu menyatakan Mirza Ghulam Ahmad Nabi. Terserahlah prosesnya, mulai dari Imam Mahdi dulu, Isa Al-Masih, macam-macam itu. Tapi itu sesat, menyimpang. Kalau sudah sesat, menyimpang, bukan perbedaan pendapat lagi. Tidak boleh toleransi maksudnya. Bukan toleransi dalam arti kita biarkan, kita punya kewajiban untuk melindungi umat Islam jangan sampai kena pengaruh aliran sesat. Kita punya kepentingan, kalau bisa pemerintah melarang. Kalau tidak melarang, jangan menggunakan nama Islam, kan gitu dulu. Sampai ramai-ramai, walaupun akhirnya nggak ada ujungnya juga. Pokoknya di Indonesia ini sering ada ramai-ramai, nggak ada ujungnya. Jadi terjadi perbedaan pendapat. Sekali lagi, kalau dalam masalah-masalah furu, itu namanya ikhtilaf dan kita toleransi. Tapi kalau dalam masalah-masalah usul, itu namanya inhiraf, penyimpangan. Tidak boleh ada toleransi, dalam arti kita tidak akan pernah membenarkan, membiarkan, tapi tentu kita juga tidak boleh memaksa, merusak, mengusir, itu bukan wewenang kita. Jadi kalau kembali ke pertanyaan Mas Alfandi dan Mas Iwan Lubis, supaya tidak terlalu ekstrim kanan dan ekstrim kiri, gimana caranya Ustaz dalam kita beragama itu supaya tetap itu sudah satu tema sendiri ya, mungkin bisa kita jawab di episode yang lain. Nggak bisa cuma 1 menit itu, harus lebih satu luas episode. Nanti bisa dijanjiin sama siapa? Mas Alfandi sama Mas Iwan Lubis. Khusus masalah wasatiyah kita jawab dalam episode tersendiri. Baik, begitu Ustaz. Terima kasih Ustaz atas penjelasannya. Demikian Mas Iwan Lubis dan Mas Alfandi. Bagaimana cara kita menyikapi perbedaan? Tadi dilihat dulu apakah ini masalah usul atau furu, begitu ya. Kalau usul tidak ada toleransi, tapi kalau furu kita boleh tasamuh, boleh toleransi. Mudah-mudahan bisa difahami dengan baik, dan tentu saja kita berharap jadi pencerahan bagi kita semuanya.
Dan demikian para pemirsa, untuk episode kali ini jangan lupa sekali lagi untuk subscribe dan juga share kepada teman-teman yang lain supaya menjadi amal jariah kita bersama. Saya bertemu dalam episode yang berikutnya dan yang lain. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.